Kembali di IDX Opening Bell pemirsa, masih bersama analis Bina Arta Sekuritas Nafan Aji Gusta. Nah Mas Nafan, kita akan berbicara terkait saham. Kalau kita lihat ini terkait insentif relaksasi kendaraan dan perumahan yang sudah mulai diberlakukan begitu. Sentimen ini Betul. akan menjadi hal yang positif tidak terhadap mungkin properti dan juga emiten-emiten dari otomotif sendiri? Oke, untuk sektor properti terlebih dahulu, kalau kita akui bahwasannya kebijakan pemerintah dalam hal relaksasi fiskal ya, PPN 0%, itu kalau menurut saya hal tersebut berpotensi akan mendongkrak daripada kinerja marketing sales properti ya pada tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika sedang mengalami pandemi COVID-19 yang krusial begitu ya. Memang kita akui bahwasanya kalau di tahun lalu saya melihat kinerja marketing sales itu hanya terjadi adanya kebangkitan itu pada menjelang akhir tahun begitu ya. Karena ini juga berkaitan dengan dinamika perkembangan teknologi vaksin yang semakin berkembang pesat misalkan seperti itu, sehingga memicu optimisme. Dan dengan adanya vaksinasi massal pun juga saya pikir hal tersebut bisa akan memberikan optimisme ya bagi para pelaku pasar untuk lebih giat berinvestasi di sektor properti. Dan juga di sisi lain pun juga hal tersebut juga didukung oleh misalnya penetapan tingkat suku bunga acuan BI 7 day repo rate yang diturunkan sebesar 20 basis point. Kemudian juga di sisi lain juga adanya dengan adanya implementasi daripada Omnibus Law bahwasannya untuk warga negara asing pun juga bisa berhak untuk memperoleh atau membeli properti apartemen misalkan, sehingga hal itu bisa memicu, membantu ya. Jadi saya pikir nanti ya. Untuk sahamnya sendiri kira-kira ya. apa yang bisa direkomendasikan antara properti dan juga otomotif untuk saat ini? Oke, di sini kalau untuk properti ada SM Merah, kemudian juga Dalam Sutra, CTRA, Pewon, BSDE ya, itu bisa dicermati. Kalau untuk otomotif ya saya pikir itu juga akan mendongkrak ini ya kinerja penjual mobil, karena selama tahun lalu bahkan juga awal Januari dan Februari memang kinerja penjualan kendaraan mengalami minus ya. Tapi mudah-mudahan hal tersebut akan bangkit seiring dengan misalkan adanya paling dekat itu periode bulan puasa, bulan Ramadan maupun juga Idul Fitri begitu, sehingga ini memicu kenaikan daripada kinerja penjual mobil begitu ya. Jadi otomatis yang paling utama, yang paling dikas memang saya pikir Astra ya begitu ya. Astra ini yang paling menarik. Dan tapi Astra juga memang kenaikannya juga terlihat begitu ya untuk saat ini ya. GJTL, IMAS begitu ya. Auto begitu misalkan seperti itu. Baik itu untuk otomotif dan properti yang memang ada dampak positif ya saat ini dengan pemberlakuan insentif relaksasi kendaraan dan perumahan. Kalau dari perbankan sendiri, Mas Nafan, seperti apa yang bisa Anda referensikan dari perbankan untuk hari ini? Di sini kalau untuk perbankan saya ingat bahwasannya memang trennya masih cenderung bullish consolidation ya pada sektor finance. Kalau kita tahu memang bahwasannya BI sudah menurunkan BI 7 day repo rate, memang demikian semestinya juga adanya harapan bahwasannya akan terjadi peningkatan kinerja pertumbuhan kredit ya secara nasional, karena memang hal tersebut juga akan memicu misalkanlah katakanlah jika terjadi kredit demand, maka dari itu juga hal tersebut akan berkontribusi positif dalam hal misalkan peningkatan kinerja net interest margin daripada perbankan itu sendiri. Terus juga di sisi lain para pelaku investor pun juga masih mengapresiasi misalkan bagaimana perbankan mampu menjalankan mitigasi resiko dengan baik, sehingga NPL pun juga berhasil ditekan di sekitar di bawah 3,5% gitu ya. Kalau saya ingat memang ini juga apalagi selama ini kan juga pandemi COVID-19 masih berlaku begitu, tapi setidaknya mitigasi resiko itu bisa diterapkan, sehingga dengan demikian maka GCG ini pun juga sangat diapresiasi ya oleh para pelaku pasar. Belum lagi juga kita menuju tren digitalisasi perbankan gitu ya. Jadi dengan demikian digitalisasi perbankan ini akan mendorong efisiensi daripada perbankan pun juga akan semakin optimal begitu ya. Kalau untuk perbankan apa yang bisa Anda referensikan? Di sini saya mereferensikan untuk pergerakan yang paling liquid ya, untuk pergerakan sahamnya bisa mencermati bank-bank buku 4, yakni bisa ada BBRI, Bank Mandiri, BDMN, kemudian juga BBNI, BBRI, BNG juga menarik kalau menurut saya begitu ya, sehingga dengan demikian saya pikir ini dari penerapan GCG maupun juga yang paling perhatikan untuk jangka pendek, jangka menengah, dividen ya. Sebagai dividen itu juga membuat
para pelaku pasar masih setia dalam hal menjalankan akumulasi beli daripada sektor finance, begitu. Untuk sektor finance seperti itu ya. Nah, Ya. kalau tadi kita sempat membahas di segmen 1, vaksin ini masih menjadi harapan dan pendongkrak optimisme dari pasar. Nah, kalau Ya, dari saham-saham farmasi sendiri, apakah masih menarik untuk disasar para pelaku pasar, khususnya mungkin kemarin saat Bio Farma juga sudah ada dengan vaksin gotong royongnya sudah mulai diinformasikan, sudah mulai diinformasikan kepada masyarakat begitu. Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya memang pemerintah juga telah melakukan berbagai kolaborasi atau kerjasama, misalkan G2G ya dengan negara-negara penghasil vaksin ya, yang paling juga progresivitas memang saya akui dari Tiongkok begitu, karena Tiongkok paling rapid gitu, paling cepat dalam hal pemulihan daripada pandemi COVID-19 begitu ya, dan demikian kalau misalkan jika masyarakat sudah memperoleh akses yang begitu seluas-luasnya terhadap program vaksinasi massal, maka dari itu optimisme akan semakin meningkat, dan hal tersebut juga bisa berpengaruh positif daripada peningkatan kinerja penjualan vaksin dari masing-masing emiten yang mendistribusikan vaksin ya. Baik, masih menarik tidak kalau untuk menyasar saham AF. farmasi untuk saat ini, Mas Nafan, dan rekomendasinya mungkin apa saja? Untuk KLBF saya pikir masih paling menarik gitu, karena ini termasuk yang big caps yang rajin bagian dividen begitu ya. Adapun kalau saya ingat itu target jangka panjang level 1950 begitu untuk KLBF. Sementara untuk INAF maupun juga untuk KF ini pergerakannya memang relatif agak stagnan gitu ya, lebih cenderung stagnan begitu ya. Jadi dengan demikian kalau menurut saya cermati yang paling liquid ya seperti KLBF tersebut begitu. Baik, KLBF untuk vaksin, untuk farmasi. Baik, terima kasih banyak Mas Nafan untuk informasinya dan telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.